Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ribaitihi wa sahbihi ajmain. Khususun ila Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid wa usulihim wa furu'ihim wa man tasaba ilaihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman 35. Yang tengah. Aqallul haidi wa ghalibuhu wa aktsaruhu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aqallul haidi utawi paling sedikitnya haid iku yaumun satu hari walailatun dan satu malam. Hai mikdaruhuma tegese maksudnya kira-kiranya segitu, kurang lebihnya segitu. Wa huwa utawi yaumun walailatun iku arbaun wa isruna 4 dan 20. Berapa? Apa nih saatan jamnya? Jadi maksudnya haid paling sedikit satu hari satu malam itu kira-kira 24 jam. Jadi kalian harus berhitung, harus dihitung. Mati solid dami mati solid dami maksudnya darah itu terus menerus keluar. Al-mu'tadi yang biasa. Jadi darah itu kalau memang sehari semalam itu dari jam sampai ketemu jam itu keluar terus, bukan berarti ngocor terus gitu, enggak ya. Nah, gambarannya terus itu begini, bihaitsu law wadu'at kutnatun aw nahwuhuma latalawasat. Maksudnya gini, dianggap darah itu keluar terus menerus itu enggak harus merembes gitu, enggak, tapi misalnya itu di towel pakai kapas gitu, maka kapas itu akan apa bahasanya kalau orang diginiin terus cemong, ya apa cemong ya. Jadi kalau ya ada apa bahasanya itu, jadi kalau kalian towel pakai kapas tuh kapasnya merah, berarti itu dianggap masih keluar terus gitu. Jadi nggak harus keluar deras itu, enggak, tapi selama itu disenggol itu masih merah, berarti itu dianggap keluar terus. Nah itu paling sedikit 24 jam. Berapa? 24 jam. Berarti kalau kayak kemarin itu berbes gitu, cuman 1 menit misalnya, habis itu nggak nongol lagi, ditunggu beberapa jam sampai besok, sampai besoknya nggak keluar, berarti itu bukan haid. Ya dong kan ya. Jadi paling sedikitnya satu hari satu malam itu enggak harus deras semua itu, enggak, tapi andaikan itu disenggol kapas itu masih merah, berarti itu dianggap masih keluar, jadi itu masih dihitung jamnya gitu ya. Tapi kan jarang ya yang haid hanya sehari, itu jarang kan? Jarang. Oke, lanjut. Wa ghalibuhu utawi umumnya iku situn au sabun. Nah umumnya orang haid itu buat kalian-kalian yang udah itu umumnya 6 hari atau 7 hari, ada yang 5 hari, ada yang 4 hari, tapi umumnya yang umum itu secara umum itu 6 hari atau 7 hari. Wa aktsaruhu khamsata asyara yauman. Nah paling banyak 15 hari. Kalau 15 hari masih ngerembes terus, berarti kalian harus ke dokter. Hari ke-16-nya kalian harus mulai sholat. Kalau misalnya Ramadan ya kalian harus mulai puasa gitu ya. Jadi paling banyak itu 15 hari. Ternyata udah 15 hari dihitung tanggalnya masih jalan terus, masih berbes terus, berarti kalian harus buru-buru ke dokter, terus mandi, terus sholat.
Oke, kita lanjutkan. Falau nakoso falau nakoso adamu an yaumin wa lailatin au zada ala khamsata asyara bilayaliha fahuwa istihadhatun. Nah, karena paling sedikit itu 1 hari, paling banyak 15 hari, maka kalau kurang dari 24 jam atau lebih dari 15 hari, berarti dipastikan itu bukan haid, tapi apa? Istihadhah. Darah istihadhah. Nah, kalau istihadhah berarti kalian tidak sedang haid, tapi dihukumi orang suci. Orang suci itu maksudnya ya kalian ya sholat ya dan lain-lain. Ya. Oke, lanjut. Nanti di belakang lebih jelas. Sekarang nifas. An-nifasu huwa adamu al-khariju akibal wiladati. Nah, maksudnya nifas di sini mungkin kalian belum mengalami kayak ini ya. Adalah darah yang keluar setelah proses kelahiran. Jadi habis kelahiran terus ada darah ngerembes terus, itu namanya darah nifas. Wa aqallu zamanihi lahdhatun. Adapun paling sedikitnya itu setelah lahir itu tapi paling sedikit itu nggak bisa di ini ya. Jadi pokoknya habis lahiran bla 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 terus masih keluar darah itu beberapa menit atau beberapa detik, enggak, paling sedikit itu. Setelah itu mampet udah. Ada yang begitu, ada yang nggak ada darahnya sama sekali, ada juga. Iya. Nah, ada yang beberapa hari doang, ada yang cuman sebentar, udah keluar kayak orang kegores pisau gitu, terus pencet, udah. Ada yang begitu sih. Makanya paling sedikit istihadhah itu ya sebentar. Sebentar itu seberapa ya? Hitung sendiri, dikira-kira sendiri. Pokoknya ada darah setelah proses pelahiran, terus ada darah lagi. Itu namanya darah nifas. Berikutnya wa ghalibuhu. Nah, ini umumnya. Wa ghalibuhu arba'una yauman. Umumnya orang nifas itu biasanya sampai 40 hari. Ada yang cuma seminggu, ada yang 15 hari. Cuman umumnya orang rata-rata 40 hari. Ya berkisar itulah. Kalau kurang ya nggak banyak, kalau lebih nggak banyak. 40 hari. Udah, kalian itu gratis puasa, kalau puasa kodok ya, gratis sholat, gratis. Kemudian wa aktsaruhu situna yauman, paling banyak-banyaknya 2 bulan, 60 hari. Nah, setelah lahiran keluar darah kok sampai 60 lebih, hari ke-61 kalian sudah bukan nifas lagi, tapi sudah dihukumi orang suci. Nah, kalau masih berbes terus, berarti kalian harus buru-buru ke dokter. Ada yang nggak beres sih, berarti organ dalamnya ada yang konslet, berarti harus ke dokter. Kalau kulit tuh setahunya dimasukin skill kali ini kayak sama keluar terus tuh yang dalam rahim. Pun kalau yang itu juga kan keluar darah kotor dari rahim. Begitu dengan kuret. Kalau kuret kan itu mau nggak mau dipasang keluar. Iya benar. Jadi kuret, keguguran, pokoknya proses ngeluarin janin itu namanya lahiran. Entah itu sesar atau entah apa, sama aja itu ya. Jadi lahiran itu nggak harus lahiran itu. Orang di sesar aja itu ya keluar darah. Nah, setelah sesar masih merembes terus, itu namanya nifas. Ya kuret mungkin juga iya. Kalau kuret Bapak belum banyak tahu ya. Setelah kuret itu masih ada nifas apa enggak itu nanti kita cari. Enggak. Tante saya enggak. Oke. Nanti kita cari tahu ya. Kalau kuret biasanya ada nifas apa enggak ya. Tapi kalau yang pasti kalau lahiran normal atau sesar itu keluar. Nifas itu tetap. Jadi bukan darahnya yang dibelek, bukan. Tapi memang itu apa sih? Janin lahir itu kan
mungkin seperti buah matang terus dipetik gitu kan, dipetik. Walaupun itu udah ranum, itu biasanya tetap masih keluar getahnya. Nah, nanti yang punya mangga lah, yang paling gampang itu mangga. Jadi mangga itu walaupun udah merah di pohon, udah genjur tuh, tapi kalau belum jatuh sendiri itu kan dipetik tuh pasti masih keluar. Walaupun jatuh sendiri juga masih ada getahnya. Nah, orang lahir itu kira-kira begitu. Jadi ya lahir itu kan melepaskan diri dari emaknya kan. Nah, proses itu seperti itu, kira-kira begitu. Jadi makanya ada nifas. Ada yang nggak keluar darah sama sekali, ada yang cuma sebentar, ada yang sampai 60 hari. Nah, yang pasti paling banyak itu 60 hari. Reza biar monyong aja, biarin. Kalau udah hari ke-61 masih berembes terus, berarti harus buru-buru ke dokter. Tuh, jelas lah ya. Oke, yang berikutnya. Nah, ini yang gak kalah penting. Ini aqallut tuhri bainal haidotaini. Masa suci di antara dua haid. Udah berapa menit? Masih sedikit kan? Nah, ini penting belakang nih, kita lihat. Biasanya kalau yang orang haid itu kan kadang-kadang dipengaruhi oleh misalnya lagi shock, patah hati atau apa, itu biasanya berpengaruh pada haidnya. Bapak tahu dari mana? Taunya ada beberapa ibu itu suka bertanya gitu, ini om, ini kenapa haidnya nggak teratur gitu. Itu gara-garanya anaknya baru sekolah SMA terus meninggal. Itu kan kayak orang shock. Oh, itu headnya ngawur. Jadi stres. Nah, stres berpengaruh gitu. Nah, makanya kalian harus tahu ini. Nah, kita baca dulu. Aqallut tuhri bainal haidotaini khamsata asyara yauman bilayaliha. Jarak suci antara haid dengan haid berikutnya itu paling sedikit 15 hari. Paling sedikit 15 hari. Wala hadda li aktsarihi. Tidak ada batasan untuk paling banyaknya. Kenapa? Kadang-kadang orang bulan tertentu enggak haid. Iya kan? Jadi bulan ini haid, besok haid teratur aja. Terus nanti bulan apa? Tahu-tahu enggak haid. Haid lagi ketemu bulan berikutnya. Nah, makanya paling banyaknya tidak ada batasan. Tapi kalau paling sedikitnya 15 hari. Artinya begini. Misalnya sekarang haid nih, normal 6 hari misalnya, 6 hari. Tiba-tiba baru seminggu nongol lagi dia. Loh, kok nongol lagi? Nah, kok nongol lagi? Nah, dipastikan itu bukan haid. Karena jarak antara haid dengan haid yang baru itu minimal 15 hari. Kalau belum 15 hari kok nongol lagi, berarti kalian harus ke dokter. Dan kalian nggak boleh ninggalin sholat. Jadi itu dipastikan itu bukan haid, tapi istihadah. Istihadah itu darah penyakit sip. Jadi orang sehat itu kalau haid pasti jaraknya minimal 15 hari. Kalau belum, haid seminggu, tahu-tahu baru 10 hari nongol ya. Loh, kok nongol lagi? Udah ke dokter. Dan kalian nggak boleh berhenti sholat. Kalau misalnya puasa ya nggak perlu berhenti puasa, karena itu dipastikan bukan haid. Kalau jadinya 2 minggu, 15 hari sih, 15 hari. berarti itu tetap 15 hari, ya kurang lah, iya. Baru 13 hari nongol, berarti bukan haid. Dipastikan harus ke dokter. Udah jelas ini ya. Kemudian, nah ini, lanjutin. Kalau begitu, falau hadat sab'an, wang koto adamu ashron, summa ada fahuwa istihadatun. Gambarannya begini, misalnya kalian haid seminggu, udah berhenti. Nah, berarti normal itu.
Udah hari 10 hari kemudian nongol lagi. Dipastikan darah itu bukan haid tapi istihadah. Kenapa? Li'annahu lam yamdi bainal haidataini aqallu tuhri. Karena dia belum melewati paling sedikitnya jeda haid. Kalau belum melewati itu berarti dipastikan itu penyakit gitu. Jelaskan ini ya? Karena kalian yang ngalami. Kalau bapak nggak ngalami, kalau istri bapak udah pinter, jadi bapak nggak perlu pusing ngajarin, nggak perlu. Ya karena dia orang sama-sama pesantren, jadi bapak nggak pusing. Nah ini kalian nih, maksudnya mudeng kan ini? Nyawas, iya yang mudeng. Paling nggak begini sih, jangan mudeng sendiri. Kalian di rumah nanti pasti ada yang nanya. Aira nih misalnya, tetangganya kan begitu. Ini bagaimana ya anda begini? Oh tanya Aira aja noh, dia sekolah madrasah. Lah jangan sampai nggak bisa, nanti malu-maluin. Ya kan? Bintang misalnya, Kiai Bon Singkong misalnya ini. Masa ditanya ntar, gimana Tang? Mama begini gimana? Oh no, tanya Pak Solihin aja no. Lah masa begitu? Jangan. Harus paham sendiri terus nanti bisa jelasin ke orang lain. Kan bisa jadi nanya mamanya, bibinya, tantenya. Kalau mbahnya nggak mungkin, mbahnya udah lewat ya. Mbahnya udah lewat, nggak haid lagi. Udah ya, udah. Mana tadi? Lah kok hilang? Amat tuhru alladzi baina nifasi wal haidi faqaluhu lahdotun. Adapun antara haid sama nifas itu jaraknya nggak harus 15 hari, tapi bisa jadi cuma sebentar, bisa jadi beberapa hari atau misalnya. Maksudnya gini, kalian misalnya habis lahiran, terus nifas kan? Nifas berhenti. Baru sehari, kemudian kebetulan jadwal haid. Jadi baru 1 hari terus nongol darah lagi. Tapi kalian tahu itu lah ini hari tanggalnya tanggal haid. Jadi kalau antara nifas sama haid nggak harus 15 hari. Ya. Mudeng ini ya. Jadi habis nifas 40 hari. Ya, jadi habis melahirkan terus nifas dia 40 hari, udah berhenti, mandi, sholat dan lain-lain. Baru sehari besok nongol. Berarti yang baru itu haid, walaupun jaraknya cuma 1 hari misalnya. Karena itu bukan antara haid dengan haid, tapi haid dengan nifas. Harus bisa bedain loh ya. Kalau nifas sama nifas nggak mungkin beberapa hari ya, kan orang butuh hamil dulu. Kalau haid sama haid harus 15 hari. Tapi kalau nifas sama haid nggak harus 15 hari. Bisa jadi cuma beberapa hari. Udah pinter lah ini. Nah, udah biarin. Nanti biar dilihat cucunya nanti, biarin. Di zoom aja Mas. Di zoom aja biar kelihatan. Sedikit lagi boleh? Apa udahan? Sedikit istihadah biar Masnya biar selesai. Istihadah. Al istihadatu hadasun daimun. Istihadah itu adalah hadas yang terus menerus. Hadas itu apa sih? Pipis sama OE, ya kan? Lah kalau istihadah itu dianggap orang kayak pipis terus. Pipis terus ya berarti hadas terus. Jadi hadas itu nggak mau lepas gitu. Hadas daim itu gitu. Hadasun daimun itu maksudnya hadasnya itu nempel terus. Karena darahnya nggak berhenti tadi ya, darah istihadahnya. Udah lanjut. Wa huwa adamul khariju fi ghairi ayamil haidi wa ghairi ayamin nifasi. Istihadah itu apa sih? Istihadah itu adalah darah yang keluar tapi tidak waktunya haid, tidak waktunya nifas. Orang nggak haid terus nggak nifas kok nongol, berarti
darah yang keluar itu namanya istihadah. Istihadah. Ya. Udah. Taruh. Adamu au nakisu an yaumin walalatin fil haidi. Atau darah itu darah yang seperti haid tapi ternyata nggak nyampe 24 jam. Itu istihadah juga kayak tadi. Kenapa? Oke, lanjut dulu. Wa hukmul mar'ati al mustahadati annaha tahiratun. Lin. Maka orang yang tidak haid, tidak nifas kok keluar darah tadi, dia dihukumi seperti orang suci, orang waras sehat. Gitu ya. Nah, oleh karena itu fatajibu 'alaiha as-shalatu was-saumu. Maka dia tetap wajib sholat, wajib puasa. Wa yajuzu li jauziha ityanuha. Dan kalau seandainya suaminya minta main bola, ya harus dilayani. Karena posisi itu bukan haid, bukan nifas, tapi istihadah. Nah, ya nanti kalau jadi suaminya begitu ya jangan macam-macam, buru-buru istrinya dibawa ke dokter, baru nanti yang lain. Ya udah jelas ya. Udah. Bapak, Apa? kata Raifa, kalau begitu boleh baca Quran nggak? Nah ya boleh. Boleh. Jadi yang lain boleh semua. Jadi yang dilarang waktu haid menjadi tidak dilarang lagi. Termasuk tadi kumpul sama suaminya termasuk. Jadi ya sholat, ya puasa, baca Quran segala macam. Karena dia sebenarnya bukan haid, tapi darah itu penyakit. Da wa yajibu 'alaiha idza aratta sholata wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.